Oke, selamat siang menjelang sore, Pak Teguh. Siang Ibu. Ya, terima kasih sudah hadir di sini, menyempatkan diri untuk hadir. Kita akan mengadakan coaching sebentar, Pak ya. Sebentar Ya. aja. Kira-kira dalam coaching ini Pak Teguh mau membicarakan apa? Ada satu hal yang menurut saya menarik untuk dibahas Bu ya, terutama Ya. dalam perjalanan sepanjang kita mengikuti pendidikan guru penggerak ini tentu banyak suka maupun dukanya. Hmm. Pertama pengalaman kita masing-masing pasti punya pengalaman yang cukup unik dan berkesan Bu ya. Ya. Di lapangan itu tentu banyak sekali kendala dan banyak sekali hambatan seperti kendala sinyal maupun lingkungan sekolah maupun lingkungan Ya. di rumah itu memang agak sedikit mengganggu dan menghambat untuk pelaksanaan daripada pendidikan guru penggerak ini. Ya. Oh, berarti nanti Pak Teguh mau membicarakan tentang kegiatan guru penggerak ya, Ya, tentang suka dukanya, baik itu tentang kendala sinyal tadi ya, kemudian lingkungan di sekolah dan di rumah. Nanti apa yang Pak Teguh harapkan dari coaching kita ini? saya berharap setelah kita melaksanakan coaching ini tentu akan mendapat pencerahan barangkali dari Ibu, barangkali ada semacam studi banding ataupun perbandingan kalau di tempat saya seperti ini di tempat Ibu seperti apa gitu kan, bisa dikasih perbandingan sehingga saya akan dapat pencerahan, mungkin saya akan bisa banyak pertimbangan dan tentunya nanti setelah dapat pencerahan itu tentu akan semangat kembali ataupun seperti apa ya gitu ya. Oke. Oh, berarti Pak Teguh ingin mengadakan studi banding ya, antar Ya, kita ya, sebagai penggerak ya. ya. Semoga nanti bisa mendapatkan pencerahan, kemudian dapat semangat begitu ya untuk menyelesaikan program penggerak ini. Menurut Pak Teguh, kira-kira pencerahan yang bagaimana itu dalam kegiatan guru penggerak yang Oke, diharapkan? ya. Yang pertama tentunya sepanjang kita melakukan sesuatu pasti ada suka ataupun duka, Bu ya. Ya. Ada kendala ataupun ada sekarang salah satunya yang saya ingin bicarakan di sini tentunya kendala secara wilayah lingkungan itu Hmm. pertama sinyal. Ketika kita menghadapi sinyal yang agak keluar masuk kadang-kadang yang mental itu akan membuat kita sedikit down, kelabakan gitu Bu ya. Iya. Sama alokasi tempat kami itu nggak stabil jauh dari towernya sehingga kadang-kadang kita harus cari tempat yang full sinyalnya dan itu Mhm. berkaitan dengan lampu juga kalau listrik mati udah hilang sinyal dan betul-betul nggak bisa masuk sehingga kita Oh, iya. solusinya seperti apa kita harus lari kadang-kadang saya sampai ke kecamatan sana Bu nyari sinyal Mhm. terus Oke, yang kedua ya. Mhm. yang ada lagi satu lagi Bu Mhm. nah di lingkungan sekolah terutama di sekolah kami itu untuk CGP-nya kebetulan ada 2, namun kayaknya saya sendiri semangat untuk ikut ini. Nah, ketika saya Mhm. harus menjadi coach untuk kawan-kawan teman sejawat untuk jadi partner mereka untuk mengajak itu kayaknya mereka susah betul untuk bisa ikut ke Mhm. pendidikan seperti kita ini. Alasan Ya. mereka belum mengerti betul mungkin tentang PGP ini ataupun karena waktu yang begitu sempit sehingga tidak bisa nggak punya waktu atau memang keterbatasan kemampuan dalam hal IT. Mereka Mhm. cukup banyak alasan untuk tidak ikut. Padahal saya sangat sangat apa, merekomendasikan untuk ikut gitu kan. Supaya mereka Ya. ikut. Karena kami di sekolah kami ada 17 guru tenaga pendidik yang siap sejobjanya sudah mereka masih masih berpotensi untuk ikut. Hanya beberapa orang yang memang nggak berpotensi lagi. Tapi kenapa mereka nggak susah sekali untuk bisa ikut kita seperti ini gitu. Itu Iya. kendala juga. Sedih kadang-kadang kenapa mereka nggak ikut. Padahal ini kan sangat bagus ini pendidikan seperti ini.
Mungkin Iya, itu, Bu. Pak. Iya. Yang saya tangkap tadi suka duka Pak Teguh dalam mengikuti pendidikan guru penggerak itu yang pertama sinyal, Pak ya. Sering mati Iya. lampu, kemudian daerahnya memang agak susah sinyal. Kemudian masalah yang kedua itu lingkungan di sekolah tentang rekan sejawat yang sudah Bapak ajak ya untuk mengikuti pendidikan Ya, guru penggerak, tetapi mereka sepertinya tidak tertarik. Demikian, Pak ya. betul, betul, betul. Coba kalau yang masalah pertama itu Pak, mengenai sinyal, seandainya Bapak mendapatkan kondisi sinyal yang buruk, biasanya apa yang Bapak lakukan untuk mendapatkan Ah, sinyal yang baik? Nah, kalau di sini karena daerah agak jauh dari tower pelosok, jadi kami nyari ke atas bukit, Bu. Ada bukit gitu kan yang Oke. kira-kira, tapi bukit itu kebanyakan agak di kebun-kebun gitu, di Hmm. sawit-sawitan gitu kan. Saya lari-lari ke sana. Atau memang kalau di bukit masih juga nggak nangkep, saya lari ke kecamatan, di sana kan ada tower gitu. Sehingga agak nggak lurus, sinyalnya nggak bagus. Ya, mantap kita saya lari-lari ke tempat sana. Sehingga Oh, saya tidak menggunakan kamera, saya off kan biasanya itu. Sering saya off kan gitu supaya nggak kelihatan kalau kita di kebun gitu. ya berarti untuk mendapatkan sinyal yang bagus itu banyak usaha yang Pak Teguh lakukan ya, misalnya ke Ya, bukit begitu ya. Di sana ya, bisa dapat cukup bagus sinyalnya, atau kadang Pak Teguh juga ke kecamatan gitu ya. Di sana juga ya, cukup bagus sinyalnya, walaupun kadang Pak Teguh tadi suka mematikan kamera, menutup kamera ya supaya ya, sinyalnya bisa betul. kuat Pak ya. Oh iya, Ya, itu usaha yang Bapak lakukan. Kemudian itu kalau mengenai sinyal. Kalau ya. mengenai rekan sejawat yang sulit diajak untuk ikut pendidikan guru penggerak, bagaimana usaha Pak Teguh supaya mereka Ya, tertarik, yang Pak Teguh ya, lakukan? sudah beberapa usaha yang saya lakukan, seperti saya mencoba memberikan pengertian kepada mereka tentang tujuan dari PGP ini, motivasi berupa hal-hal lain seperti harapan ke depan, prospek ke depan setelah ikut PGP ini apa. Kemudian seperti saya kasih arahan lagi, saya kasih tahu, kita ajak sharing bersama, duduk satu meja gitu Mhm. kan, mengenai apa ini kelebihan dan kemajuan dari PGP ini sendiri. Tapi mereka nampaknya ya ada saja alasan yang untuk tidak bisa ikut gabung seperti itu. Bermacam-macam alasan mereka itu. Iya. Dan yang saya ingin cari tahu ini di akar masalahnya, gimana solusinya untuk memberikan arahan kepada mereka, pengertian kepada mereka agar Mmm. agar ini nih, PGP ini kayak gini nih, tujuannya ini bagus, dan mereka bisa tertarik gitu dengan kita gitu. Seperti intinya lah. Mmm. Iya, Pak Teguh padahal melihat beberapa teman punya potensi ya untuk mengikuti Iya, pendidikan betul. guru penggerak ini. Yang sudah Pak Teguh lakukan bagaimana supaya mereka tertarik? Itu tadi sudah saya ajak bicara satu meja, Ya. dari hati ke hati, kadang-kadang dalam satu forum juga dikumpulkan dalam ketika Mmm. obrolan santai, meskipun nggak terlalu formal gitu kan, dalam di kantor gitu, ajak ngobrol gitu kan. Tapi nampaknya sampai detik ini juga kayaknya belum berhasil, saat dari 17 guru tadi belum ada yang tertarik gitu, Bu. Gimana Oh. kira-kira Oh solusi ya? begitu. Tapi Pak Teguh sudah melakukan pendekatan ya. Ya, Dari sudah. usaha pendekatan itu, Pak Teguh lakukan secara bagaimana? Apakah secara berkelompok atau individu Pak Teguh Itu lakukan? tergantung, Bu, tergantung suasana. Karena saya tidak Ya. harus tegang dalam kelompok ataupun harus dalam formal gitu. Kadang-kadang lagi Mhm. ngobrol santai, lagi jam istirahat. Kadang-kadang kalau lagi sempat berdua sama seseorang, saya ajak ngobrol Mhm. berdua. Kalau bertiga, sempat bertiga ya bertiga. Kadang di kantor lagi banyak ngumpul ya, saya sharing bersama gitu, Bu. Tergantung Iya, suasana dan kondisi saat itu. oke. Tapi pasti saat berdialog itu ada kan terlihat ketertarikan mereka sebenarnya, keinginan Sebenarnya mereka ada, itu ada? Iya. ada, ada. Tapi karena beberapa keadaan seperti ini kan banyak tuh yang lagi habis lulus-lulus dari P3K itu, Mhm. mereka terkendala karena mau ikut, rasanya mau ikut
PPG, kadang PGP juga ya, takutnya nanti tumburan jadwal antara PGP dengan PPG itu. Oh iya. Ada lagi yang pengen tapi karena memang masa kerja yang syaratnya nggak cukup karena udah terlalu lama jadi PNS lagi pensiun kan, percuma saja ikut Mm-mm. katanya. Ngerti juga. Terus ada lagi yang notabene-nya mereka pengen tapi karena kemampuan untuk IT-nya takutnya nanti kelabakan sendiri gitu. Oke. Jadi dan ada lagi yang lebih lagi mereka alah repot lah buat apa gitu gitu. Ada juga yang kayak gitu. Sebenarnya Iya. nggak perlu saya ungkapkan. Tapi memang betul ada yang berpikir seperti itu kan. Udahlah buat apalah ya udah cukup kayak gini juga udah di zona nyaman dia gak beliau seperti itu kan. Nah, kita nggak bisa lagi belokkan lagi. Ya udah susah kalau yang kayak gitu, Bu. Oke, tapi pasti ada cara Pak Teguh ya, misalnya mengenai rekan kerja tadi yang katanya syarat nggak cukup, kemudian Iya. IT-nya kurang begitu ya, atau katanya Iya. repot, tapi pasti ada usaha Pak Teguh untuk membantu mereka misalnya dalam masalah IT. Itu pasti, Bu. Ya, Pasti apa yang usahanya. Karena akan Pak Teguh lakukan? seandainya mereka punya niat aja dulu, niatkan dulu, mau gitu. Saya udah janji sama mereka. Saya akan bimbing mereka itu dari mulai tes awal ya, mungkin dari esai, pengumpulan portofolio itu sampai saatnya sudah lulus pun pas pendidikan saya akan ajari trik-triknya karena saya juga mengalami hal yang sama waktu awal-awal itu kan. Agak Mhm. kelabakan bahkan saya sempat mundur 3 minggu waktu itu kan di awal, Bu, di modul 1 ingat saya nggak aktif lagi gitu kan. Karena saya terkendala seperti itu, saya masih bingung. Ini apa ya kok banyak lagi kerjaan ini, banyak sekali. Udah rukol, mau bikin tugas lagi, unggah tugas, besok rukol lagi. Ya, saya sehingga Iya. sempat kelabakan. Tapi setelah saya tahu triknya ke depan kayak gini ini, ternyata nggak nggak serumit itu, nggak serepot itu. Nah, saya sudah gambarkan itu sama mereka bahwa nanti saya akan ajarkan trik-triknya supaya kalian tuh lebih santai lagi, lebih bisa cara cepat sambil duduk pun bisa ngerjakan pas ekspor konsep gitu kan. Nah, nanti saya ajar. Saya semangat sekali untuk membina mereka itu. Tapi nampaknya ya baru iya aja. Sudah ya minimal sudah ada 2 orang tuh yang punya niat tuh. Nah, Tapi ya. kembali ke keadaan baru lulus P3K mungkin dia akan mendahulukan PPG-nya dulu gitu kan takutnya tumburan. Nah, dari usaha Pak Teguh tadi kan sudah nampak teman yang mulai tertarik ya kan, untuk Iya sih. mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, nanti ke depannya untuk selanjutnya, Pak Teguh bisa kira-kira apa yang bisa Pak Teguh lakukan lagi, begitu rencananya? Nah, justru itu saya minta saran dari coach saya, Ibu sebagai coach saya, barangkali punya trik lain yang lebih jitu untuk bisa memberikan pengertian kepada mereka agar bisa ikut kayak kita gini, Bu. Ya, eee, Pak Teguh kan sedang menjalani pendidikan guru penggerak. Tentu Ya. Pak Teguh sudah memiliki pengalaman dan trik-triknya. Nah, nanti kepada teman yang terlihat sudah mulai tertarik itu apa yang akan Pak Teguh lakukan berkaitan dengan pengalaman Pak Teguh? Ya, memberikan sedikit ilmu yang ngarah ke sana ya, tekniknya aja, Bu, Nah, cara-caranya aja. iya, Kalau secara jawaban pasti mereka punya jawaban tersendiri kan. Tapi paling tidak kita akan memberitahu sedikit pengalaman kita selama kita mengikuti CGP ini kan seperti apa. Jadi supaya nggak terlalu kecer-kecer lah bahasa kita ini terlalu apa ya, namanya tergopoh-gopoh dalam mengerjakan barangkali ada triknya iya, gitu lebih cepatnya seperti apa. Saya tetap akan bina sampai dia tuh betul-betul menemukan jalan dan enjoy, menikmati kayak kita ini udah kalau menurut saya kita udah di pertengahan kayak gini udah menikmati nih, Bu, udah jalan iya, santai nih, nggak kayak iya, di awal kan. mhm. Eee, Usaha Pak Teguh itu sudah lama Pak Teguh mulai lakukan ya, untuk mengajak Iya, mereka mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian betul. setelah kita coaching ini, kapan Pak Teguh akan melakukan pendekatan lagi dengan mereka? Kalau pendekatan, Bu, Iya terus, Bu, maksud iya, oh terus, oke, ya terus ya, bagus itu. selalu saya. Di sela-sela obrolan santai saya sering masukkan. Di sela-sela kita lagi duduk santai ibarat atau lagi formal di rapat pun saya sampaikan itu. Saya Oke, sudah merasa
tanggung jawab di sekolah saya kalau saya ini adalah pemimpin pembelajaran sekarang ini. Sudah saatnya saya bergerak dari awal gitu kan. Pertama yang utama sekali mempraktekkan hasil belajar kita di TGP ini atau di kelas yang pertama. Yang kedua saya akan tetap menjadi itu tadi rekan sejawat mereka yang membimbing, mengarahkan dan sekarang sudah mengarah ke coach juga. Saya sudah Oh iya. Iya, bagus Pak Teguh. Itu Pak Teguh sudah menemukan solusi dari masalah Pak Teguh ya, tanpa disadari sudah mulai ya. dilakukan ya. Oke, baiklah Pak Teguh, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Saya harap bisa terus Pak Teguh lakukan usahanya ya untuk mengajak teman-teman rekan sejawatnya mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian minggu depan bisa kita ketemu lagi untuk mengadakan coaching supaya saya tahu apa kemajuan dari usaha Pak Teguh itu. Ya, bisa Insya Pak ya? Allah siap. Oke, terima kasih Pak ya. Selamat Siap, Bu. sore, sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Ibu Yoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat siang menjelang sore juga. Apa kabarnya Ibu sore hari ini? Sehat Pak, alhamdulillah. Iya, senang sekali hari ini bisa ketemu sama Ibu dan bisa kita bincang-bincang sedikit tentang waktunya Ibu ya. Iya Pak. Sengaja datang ke sini untuk meminta waktu Ibu sebentar saja untuk kita mengadakan sedikit obrolan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita dan buat saya dan Ibu juga. Iya Pak. Oke Ibu, bisa kita mulai sekarang Bu ya? Iya Pak, bisa Pak. Ibu, yang pertama sekali saya ingin menanyakan kira-kira apakah Ibu ada yang ingin disampaikan untuk beberapa permasalahan ataupun sedikit apa yang ingin Ibu sampaikan ke saya kira-kira. Mungkin saya bisa akan arahkan nantinya. Coba Ibu sampaikan. Iya Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak. Begini Pak ya, saya ini memiliki masalah. Saya ingin tahu sebenarnya nantinya solusinya bagaimana mengenai masalah saya ini, mengenai tugas saya di sekolah Pak, sebagai ketua literasi sekolah, begitu. Karena masalahnya begini, saya ini ketua ditunjuk oleh kepala sekolah, memang ada ibu senior, guru senior yang menjadi penanggung jawab, posisinya di atas saya ketua. Tapi yang anehnya kepala sekolah itu tidak menunjuk bawahan saya dalam tim saya, tim literasi ini. Apa misalnya ada sekretaris, bendahara atau anggota, enggak ada. Jadi ada penanggung jawab di atas saya dan saya ketua, tapi tidak ada anak buah gitu loh Pak. Jadi saya agak keteteran melakukan ini tugas ini Pak. Oh iya. Jadi Ibu di sekolah Ibu dibuat semacam badan satu organisasi yang berdiri seperti itu. Tim Tapi literasi. tim ya, satu tim literasi namanya. Cuma yang menjadi ganjalan buat Ibu atau permasalahan buat Ibu tuh berdiri sendiri seperti kayaknya ya. Iya, begitu Pak. Ibu berdiri sendiri di situ, seperti independen seperti itu. Nggak punya tim ataupun anggota. Selayaknya seorang tim itu ada anggotanya apa gitu kan. Mungkin Iya Pak. tanggung jawab, ada seksi gini. Pokoknya di sini nggak ada. Jadi Ibu merasa kok sendiri ya, apakah bisa tercover dengan Ibu sendiri gitu. Nah sekarang dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, sebenarnya apa yang Ibu harapkan dari kepala sekolah ataupun dari tim yang Ibu pegang ini ke depan? Apa yang Ibu harapkan? Nah itu Pak, sebenarnya saya mengharapkan saya bisa menemukan solusi dari masalah ini Pak. Mungkin Bapak bisa bantu saya? Ya. Sejauh ini apakah Ibu pernah menanyakan ataupun ada usaha Ibu untuk cari solusinya Bu dalam permasalahan ini? Mungkin salah satunya bertanya dengan sekolah lain yang punya tim kayak Ibu ini ataupun nanya langsung kepada kepala sekolah apakah saya seperti ini atau sudah sejauh ini sudah ada belum usaha Ibu untuk cari solusi ini? Kalau semester kemarin Pak, ada sekretaris dan bendahara saya. Bukan sekretaris sih, sekretaris 1 sama anggota 1. Tapi mereka tuh mempunyai tugas yang banyak Pak. Yang sekretaris itu dia kepala perpustakaan. Kemudian
yang anggota saya itu dia merangkap jadi operator. Nah, itu jadi tapi kami sudah bekerja sama kemarin, semester kemarin dan ada hasilnya memang. Ya. Hasilnya Tapi seperti apa, Bu? ya, Waktu itu ya hasilnya seperti apa, Bu? Bisa Ibu gambarkan. Hasilnya itu eh, menurut Ibu memenuhi keinginan Ibu atau seperti apa? ya dari kerjasama dengan sekretaris dan anggota saya itu, kami sudah bisa melanjutkan program yang lama terbengkalai. Jadi dulu kan ada program literasi, tapi terhenti oleh COVID Pak waktu itu 2 tahun. Nah, jadi Oh, waktu itu kami mulai menggerakkannya lagi bersama, walaupun anggota saya sama sekretaris saya itu sibuk, tapi bisa lah Pak dibentuk, dilakukan kegiatannya. jadi pernah Ibu punya tim ya, ada sekretaris ya meskipun Ibu banyak tanggung jawab yang lain dan sekretaris pun punya tanggung jawab yang lain, tapi sempat bergabung dan berjalan Ibu ya. Iya. Dan Nah sekarang hasilnya ya, ya, sekarang gimana Bu? sekarang kegiatan itu sudah mulai berjalan, tapi sekarang saya tidak punya sekretaris sama anggota begitu Pak, hanya ada penanggung jawab di atas saya, guru Oh, senior. iya iya iya. Oke. Nah, sekarang Ibu sudah punya apa ya namanya? Kira-kira kalau sekarang Ibu kasih tanggung jawab seperti itu dan ada di atasan sebagai penanggung jawab dari tim Ibu tadi, apa yang Ibu harapkan lagi? Apa kedepannya itu? Apakah Ibu berharap akan lebih baik lagi dan usaha yang telah Ibu laksanakan itu sekarang seperti apa ketika harus bekerja sendiri lagi gitu Bu? Apa kendala Ibu dan apa usaha Ibu untuk mengatasi itu? Punya. Saya berharap penanggung jawab itu bisa mengarahkan saya. Biarlah saya bekerja sendiri, tapi beliau mengarahkan begitu, Pak. Biar saya tidak kehilangan arah, itu maksud saya, Pak. Kalau benar-benar sendiri kan, itu namanya kesepian, Pak. Iya. Iya, jadi saya berharap penanggung jawab situ mengarahkan. Oh, ibu sebaiknya begini, 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 begitu loh, Pak. Itu yang saya harapkan. Oh iya iya betul sekali. Oke Bu, jadi apa saya sudah paham, sudah saya bisa tangkap apa yang menjadi permasalahan Ibu. Yang pertama tadi tim, tapi ternyata di situ Ibu sendiri, belum pernah dikasih tim juga dan berhasil dan terbengkalai hanya karena kondisi alam waktu itu Bu ya, karena COVID. Dan Ya, tanggung jawab dan harapan Ibu ke oh ya, depan ya, juga ya. adalah paling paling tidak ibarat di satu panitia kepanitiaan itu ada Ya, penanggung betul, jawab, betul. kita tidak merasa bekerja sendiri karena apapun itu pekerjaan kalau tidak ada yang memonitor kita akhirnya lalai ataupun kita akan tidak sesuai dengan jalur. Kita manusia juga Bu ya, manusiawi. Kalau kita merasa takut kalau sendiri, nah nama sendiri nggak enak juga ya, harus ada tim. Jadi sekarang barangkali saya sedikit punya saran, barangkali Bu bisa konsultasikan lagi dengan kepala sekolah. Nanti betul-betul harapan Ibu untuk memajukan sekolah dengan timnya itu tim literasi tadi bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Ibu. Tentunya barangkali Ibu perlu bicarakan lagi dengan kepala sekolah dengan cara ini Bu, rapat kecil seperti itu. Barangkali Bu ya. Saya sudah melakukan sudah meminta ibu penanggung jawab itu untuk membantu saya. Dan Ya. alhamdulillah Pak, beliau sudah berusaha mencari informasi tentang literasi sekolah dari sekolah-sekolah lain. Dan kebetulan ibu penanggung jawab itu anaknya adalah duta literasi di sekolahnya. Nah, Wow. sekarang penanggung jawab literasi sekolah kami berusaha untuk mengadakan pemilihan duta literasi di sekolah. Jadi Ya. beliau menceritakan pada saya rencana kita begini Bu ya, kita akan mengadakan duta literasi sekolah. Ya alhamdulillah Pak, sekarang tanggung jawabnya mau membimbing saya Pak. Ya. Harapan Ibu ke depan seperti apa Ibu di sekolah Ibu akan terbentuk atau tercipta
generasi yang betul-betul literasinya terbentuk atau prestasinya seperti apa? Ya, harapan saya berkaitan dengan tugas saya sebagai ketua literasi sekolah. Saya berharap kegiatan literasi di sekolah saya akan jauh lebih baik lagi, Pak. Eh, jadi mengadakan kerjasama dengan penanggung jawab literasi tadi kan, kemudian beliau juga sudah ngobrol dengan saya, berdiskusi dengan saya untuk apa namanya menambah kegiatan kami dalam kegiatan literasi, yaitu yang sekarang yang kami lakukan, mengadakan pemilihan duta literasi sekolah. Selanjutnya nanti kata beliau ada lagi Pak kegiatannya. Oke, bagus sekali itu Ibu. Artinya Ya sudah Pak. punya solusi dan punya inspirasi untuk membangkitkan kembali semangat pemilihan tim literasi Ibu tadi dengan cara salah satunya adalah memilih duta literasinya, dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi dengan tim Ibu yang dikomandani oleh Ibu sendiri dan bertanggung jawab tentunya. Dan kepala sekolah tetap aja terus komunikasi dengan rekan-rekan sejawat juga mengenai literasi yang Ibu dirikan di sekolah tersebut. Dan mudah-mudahan harapannya ke depan saya juga berharap Ibu bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat sekolah Ibu dan demi anak-anak didik Ibu yang di sekolah Ibu tadi, jadi generasi benar-benar literasinya berjalan seperti itu Bu. Ya. Ya Pak. Oke Ibu, saya rasa cukup ini obrolan santai kita pada sore hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan saya berharap ke depan, minggu depan Bu, atau kapan bisa di waktu lagi kita akan ketemu lagi untuk coaching kembali untuk pembinaan kita masing-masing. Mudah-mudahan ke depan bisa ini terbaik. Punya waktu Ibu nanti? Iya Pak, insya Allah Pak. Ya, Bisa. bagus. Iya, kalau ada waktu nanti kita akan susun jadwal kembali, kita akan ketemu kembali untuk melaksanakan coaching ini. Ya. Baik Pak. Dan terima kasih Bu. Selamat sore. Sore Pak.